Halo, ketemu lagi di The Deep Dive. Kali ini kita mau bongkar isi bab 1 dari buku yang udah jadi legenda nih di dunia konsultasi. The Mackenzie Way, tulisan Ethan M. Raziel. Judul babnya, Membangun Solusi. Nah ini nih intinya, gimana sih cara mikir para konsultan strategi top dunia itu kalau lagi mecahin masalah? Penting banget ini. Jadi, misi kita di sini buat Anda adalah ngertiin 3 fondasi utama pendekatan McKinsey ini. Pertama, kenapa mereka selalu mulai dari fakta? Kedua, gimana cara mereka nyusun pikiran biar super terstruktur? Dan ketiga, ini yang unik. Kok bisa-bisanya mereka mulai kerja dengan bikin hipotesis atau dugaan awal dulu? Kedengarannya agak aneh kan yang terakhir? Kita bakal kupas tuntas. Iya, betul. Kerangka kerja itu memang jadi andalan mereka banget. Dan ini bukan cuma teori di buku teks loh ya, tapi bener-bener udah terbukti gitu di lapangan buat nanganin masalah bisnis yang, wah, rumit banget. Jadi buat Anda yang mungkin pengen lebih jago mecahin masalah di kerjaan, atau ya sekedar penasaran aja sama cara berpikir yang beda, ini bakal menarik banget sih. Oke, siap ya. Mari kita mulai bedah satu persatu. Gimana sih McKinsey membangun solusi dari nol? Pilar pertamanya, dan ini yang paling dasar banget ya, semuanya harus berangkat dari fakta. Kayak kata bukunya nih, fakta itu ibarat batu bata buat ngebangun jalan ke solusi Anda. Kenapa sepenting itu sih fakta? Ada 2 alasan gede kenapa fakta itu jadi semacam harga mati buat mereka. Pertama, fakta itu jadi semacam pengganti insting atau pengalaman puluhan tahun di industri klien. Konsultan kan seringkali generalis ya, pindah-pindah industri. Mereka nggak bisa gitu aja ujuk-ujuk nebak solusi kayak manajer yang udah 10 tahun lebih ngurusin bidang itu. Butuh dasar. Oh iya benar. Contoh gampangnya gini deh mungkin ya. Mungkin konsultan baru nggak akan sepaham manajer supermarket soal seluk-beluk ngatur stok buah segar gitu, biar nggak cepat busuk. Manajer itu kan udah punya feelingnya gitu ya, dari pengalaman. Nah, konsultan nggak bisa ngandelin itu. Jadi mereka mulainya dari mana? Ya dari data. Betul. Data penjualan harian, berapa banyak yang rusak, berapa lama waktu pengiriman dari supplier, angka-angka kayak gitu yang diolah. Bukan sekedar kayaknya sih begini atau biasanya juga begitu, harus jelas. Terus alasan kedua, fakta itu penting banget buat nutupin apa yang disebut kesenjangan kredibilitas. Nah ini menarik. Kesenjangan kredibilitas, maksudnya? Coba Anda bayangin deh, Anda associate muda, umur mungkin 20-an akhir, baru lulus S2 bisnis, tiba-tiba harus presentasi di depan CEO perusahaan raksasa, Fortune 50 gitu misalnya. Kalau ngomongnya nggak pakai data kuat, nggak pakai fakta solid, siapa yang mau percaya? Nah, fakta yang kuat itu ngasih bobot ke argumen Anda. Ah, iya. Jadi biar didengerin gitu ya, meskipun masih junior. Persis, nggak peduli Anda junior atau senior, kalau faktanya kuat, orang akan lebih dengerin. Ini berlaku juga loh kalau Anda presentasi ke bos atau tim lain di kantor. Fakta itu nambahin authority. Jangan alergi sama fakta. Malah harus dicari, dipakai, jangan malah ditutup-tutupi kalau hasilnya misalnya jelek gitu. Bukunya kan bilang facts are friendly. Maksudnya gimana tuh? Ramah. Kok fakta bisa ramah? Hehe, iya, kedengarannya unik ya. Maksudnya gini, fakta itu, mau hasilnya bagus atau jelek, sebenarnya teman Anda dalam memecahkan masalah. Fakta itu nunjukin realita apa adanya. Kalau ada masalah, ya fakta bantu Anda lihat masalahnya tuh persisnya di mana. Kalau ada peluang, fakta juga yang nunjukin. Menghindari fakta pahit itu nggak akan bikin masalahnya hilang. Malah bisa jadi makin parah kan kalau didiemin. Jadi ya hadapi aja faktanya. Baru dari situ bisa cari solusi yang beneran pas. Oke, kebayam sekarang. Jadi fondasi pertama, pegang faktanya dulu, jangan takut sama fakta. Nah, setelah punya fakta nih, tantangan berikutnya kan nyusunnya, biar nggak berantakan, biar kita nggak bingung sendiri. Disinilah pilar kedua McKinsey masuk. Pentingnya struktur berpikir yang rapih banget. Dan mereka punya alat andalan buat ini. MACE. Dibacanya misi. Pernah dengar ini? MACE, iya, ini singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Kedengarannya teknis banget ya, tapi intinya sebenarnya simpel kok. Mutually Exclusive itu artinya saling eksklusif. Maksudnya, setiap poin atau kategori masalah itu berdiri sendiri, nggak ada yang tumpang tindih. Oke, jadi nggak boleh double-double gitu ya poinnya dalam satu level.
Betul. Satu isu yang masuk ke satu kotak aja, nggak bisa nyabang kedua kotak sekaligus di level yang sama, biar jelas pembagiannya. Oke, terus yang collectively exhaustive, itu apa artinya? Nah, kalau itu artinya lengkap secara kolektif. Maksudnya, semua bagian atau aspek dari masalah itu udah tercakup semua dalam poin-poin yang kita buat tadi. Nggak ada yang kelewat. Jadi kalau digabungin nih, semua poin itu udah mencakup keseluruhan masalahnya 100%. Tujuannya apa? Biar cara mikir kita jernih banget, nggak ada kebingungan, dan kita yakin udah melihat semua sudut pandang penting. Biar lebih gampang nih, di buku ada contoh pakai perusahaan fiktif namanya Acme Widgets. Misalkan masalahnya, kita harus jual lebih banyak widget. Timnya mungkin bikin daftar awal cara ningkatin penjualan gini. Misalnya, 1. Ubah cara jualan ke toko-toko retail, itu B2B-nya. 2. Tingkatkan pemasaran langsung ke konsumen, ini B2C. 3. Kurangi harga pokok widgetnya, biar lebih murah. Nah, sekilas daftar ini kelihatan mece kan? Di level atas, poin 1 fokus ke jalur retail, poin 2 ke konsumen akhir, poin 3 ke biaya. Kayaknya udah misah dan mencakup area utama. Tapi, gimana kalau pas diskusi ada ide brilian muncul? Kita rekayasa ulang aja proses produksi widgetnya. Apakah ini jadi poin keempat yang sejajar sama 3 tadi? Gimana tuh? Nah, ini dia gunanya Mece buat jaga struktur berpikir kita. Ide rekayasa ulang proses produksi itu bisa jadi penting banget, tapi kemungkinan besar bukan sebagai poin yang sejajar sama 3 lainnya. Kita harus mikir dulu tujuan rekayasa ulang ini apa. Kalau tujuannya biar biaya produksi lebih murah, lebih efisien, ya idenya lebih pas masuk di bawah poin nomor 3 tadi. Kurangi harga pokok widget. Itu jadi salah satu cara mencapai poin 3. Oh, oke. Jadi sub-poin gitu ya? Iya. Atau kalau misalnya tujuannya ningkatin kualitas widget biar lebih laku dipasarin, mungkin masuknya di bawah poin nomor 2, tingkatkan pemasaran. Mungkin kualitas jadi selling point baru. Jadi mikirnya hierarkis gitu ya. Mana isu utama, mana sub-isu atau cara untuk mencapai isu utama itu. Betul sekali. Kalau kita paksain si rekayasa ulang jadi poin keempat yang sejajar, nanti jadi tumpang tindih. Kan bisa aja rekayasa ulang itu nurunin biaya sekaligus ningkatin kualitas. Nah, ini melanggar prinsip mutually exclusive tadi. Strukturnya jadi nggak rapi, bikin bingung mana fokus utamanya. Mece ini maksa kita mikir secara logis soal hubungan antar ide, mana induknya, mana anaknya. Paham. Jadi mece itu bukan cuma soal bikin daftar kelihatan rapi, tapi bener-bener cara buat memastikan kita mikir secara jernih. Tentang apa aja sih bagian masalahnya dan gimana hubungannya satu sama lain. Ini juga mencegah kita buang waktu nganalisis hal yang sama 2 kali, atau malah, ngelupain bagian penting dari masalah. Penting banget berarti. Terus, gimana kalau ada ide bagus, tapi kayaknya kok nggak pas dimasukin ke kategori utama yang udah ada? Mentok gitu. Nah, buku itu nyebutin, ya bisa aja kita bikin kategori namanya isu lainnya atau other issues. Semacam keranjang sampah gitu ya. Tapi disarankan hati-hati pakainya, apalagi kalau ditaruh di level paling atas struktur kita. Kesannya kayak kita belum selesai mikir, atau ada yang dibuang aja ke situ biar cepet. Jadi kurang elegan gitu ya? Iya, kurang rapi. Lebih baik coba usaha lagi buat masukin ide itu ke salah satu isu utama yang ada. Atau, kalau emang nggak bisa banget, mungkin perlu dipikir ulang struktur isu utamanya. Jangan-jangan pembagian awal kita yang kurang pas. Idealnya sih, daftar isu utama itu ringkas aja. Bukunya bilang nggak lebih dari 5, malah katanya 3 itu angka emas di McKinsey. Gampang diingat dan gampang di-manage analisisnya. Oke, jadi kunci kedua. Susun pemikiran pakai mece biar logis, nggak tumpang tindih, nggak ada yang kelewat, dan idealnya ringkas. Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Ini nih yang sering bikin orang garuk-garuk kepala di awal. Pendekatan berbasis hipotesis. Dimulai dengan hipotesis awal atau initial hypothesis, disingkat IHA. Intinya tuh kayak kebalikan dari cara kerja biasa ya. Cari tahu dulu kemungkinan jawabannya sebelum kamu riset data gede-gedean. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa gitu? Iya, kedengarannya memang aneh ya, kayak nebak duluan gitu. Tapi ada logikanya. Analoginya gini deh, bayangin Anda mau ke restoran baru di daerah yang Anda nggak kenal sama sekali. Anda nggak mungkin kan jalan aja tanpa tujuan muter-muter nggak jelas. Minimal Anda punya bayangan kasar rutenya. Mungkin dari lihat Google Maps kilas atau tanya temen. Iyalah, minimal tahu arahnya kemana. Nah, bayangan kasar itulah hipotesis awal Anda. Misalnya, kayaknya lewat jalan A, terus belok kiri di lampu merah kedua, terus lurus dikit. Itu IHA Anda. Dalam bisnis, IHA itu kayak peta jalan awal.
Tebakan yang terdidik ini penting ya, bukan asal nebak, tapi tebakan berdasarkan info awal yang ada, meskipun masih kasar tentang solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi IHA itu kayak dugaan awal kita soal jawabannya apa atau arah solusinya kemana gitu. Tepat. Dan gunanya apa? Kalau ternyata IHA kita itu benar arahnya, tugas selanjutnya jadi lebih fokus. Kita tinggal ngisi detail-detail di peta tadi pakai analisis fakta. Kita jadi tahu persis data apa aja sih yang perlu dicari buat membuktikan atau menyangkal bagian-bagian spesifik dari hipotesis kita itu. Kita nggak perlu lagi ngumpulin semua data yang ada di dunia yang bisa bikin pusing. Fokus ke yang relevan aja ya jadinya. Lebih efisien waktunya, tenaganya. Coba balik lagi ke contoh Acme Widgets tadi. Gimana penerapan IHA-nya? Oke. Sebelum mereka ngubek-ngubek data pasar, data pesaing, data operasional internal yang bisa jadi banyak banget dan butuh waktu lama, timnya bisa bikin IHA dulu. Misalnya, IHA-nya gini. Kami yakin bisa ningkatin penjualan widget secara signifikan dengan fokus di 3 hal. 1. Mengubah cara jualan ke retail biar lebih kena ke segmen toko tipe A dan B. 2. Genjot pemasaran ke konsumen dengan nonjolin fitur X produk kita. Dan 3. Turunin biaya satuan widget lewat efisiensi proses produksi Y. Ini mirip daftar Mece tadi ya strukturnya. Mirip, tapi ini udah dirumuskan jadi pernyataan yang lebih tegas dan bisa diuji kebenarannya. Ini adalah sebuah klaim yang mau kita buktikan atau sangkal. Tapi yang penting banget buat diingat dan ini sering dilupakan orang. IHA itu cuma teori awal, hipotesis, sesuatu yang harus diuji seketat mungkin. Ini bukan jawaban final yang harus kita bela mati-matian. Kita harus punya mental terbuka dan fleksibel. Kalau nanti pas ngumpulin fakta ternyata IHA kita salah total gimana? Nah, itu dia pertanyaan saya tadi. Bukannya jadi buang-buang waktu ya, kalau ternyata hipotesis awalnya salah, udah mikir, salah. Justru enggak, ini bagian pentingnya dan kenapa pendekatan ini kuat. Kalau fakta membuktikan IHA kita keliru, itu bukan kegagalan, itu justru kemajuan. Kok bisa kemajuan? Karena proses menyangkal hipotesis yang salah, itu ngasih kita informasi super berharga. Kita jadi tahu dengan pasti, oh, ternyata bukan ini jalannya. Dan pengetahuan itu bantu kita bergerak lebih cepat ke arah jawaban yang benar. IHA itu gunanya ngasih arah biar investigasi kita terstruktur dan nggak melebar kemana-mana. Tanpa IHA, kita bisa kayak orang tersesat di lautan data, nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu kapan selesainya. Oke. Masuk akal banget penjelasannya. Jadi, salah di awal itu bagus karena kita belajar dan bisa ganti arah lebih cepat, lebih fokus. Keren juga ya cara mikirnya. Terus gimana dong caranya bikin IHA yang bagus? Kan nggak boleh asal nebak juga tadi katanya. Harus terdidik. Nah, buku itu ngasih semacam resepnya. Kombinasi antara fakta awal yang cukup dan struktur. Jadi nggak ngawang-ngawang banget. Pertama, kumpulin dulu fakta secukupnya buat dapat gambaran besar masalahnya. Nggak perlu riset mendalam berbulan-bulan di tahap ini. Cukup baca-baca laporan industri singkat, laporan internal yang relevan, atau ngobrol sama beberapa orang kunci yang paham situasinya. Tujuannya biar nggak mulai dari nol banget lah. Paham. Jadi modal awal lah ya, biar ada gambaran. Terus langkah kedua, struktur. Maksudnya gimana? Iya, setelah punya sedikit fakta awal, coba terapkan struktur pada fakta-fakta itu. Coba identifikasi key drivers, atau gampangnya faktor-faktor pendorong utama yang paling gede pengaruhnya ke masalah yang lagi dihadapi. Misalnya, kalau masalahnya profit kurun drastis, apa aja sih driversnya? Apakah harga jual kita kemahalan? Atau volume penjualannya anjlok? Atau biaya bahan bakunya naik gila-gilaan? Atau biaya tenaga kerjanya bengkak? Nah, cari mana yang paling dominan. Setelah ketemu driver utamanya, coba bikin rekomendasi awal yang actionable buat tiap driver itu. Actionable di sini artinya rekomendasinya tuh bener-bener bisa dikerjain sama klien atau perusahaan, bukan cuma ide abstrak atau harapan kosong. Contohnya gimana tuh actionable? Biar lebih jelas. Misalnya nih, katakanlah kita analisis bisnis pertanian, terus ketahuan kalau profitnya sangat-sangat tergantung sama cuaca. Cuaca jadi key driver. Nah, rekomendasi actionable-nya bukan sekedar berdoa aja semoga cuacanya bagus terus kan? Iyalah. Nggak bisa diandalkan.
Rekomendasi actionable mungkin kayak kita harus mengurangi ketergantungan bisnis pada cuaca dengan cara misalnya diversifikasi tanaman yang tahan cuaca beda-beda, atau pakai teknologi irigasi baru yang lebih efisien, atau mungkin beli asuransi pertanian. Nah, itu baru rekomendasi yang bisa dijalankan. Oke, jadi identifikasi drivers, terus bikin rekomendasi yang bisa dijalankan untuk ngatasin driver itu. Habis itu apa lagi? Langkah berikutnya, pecah rekomendasi utama tadi jadi isu-isu yang lebih kecil dan lebih spesifik. Jadi kayak diturunin lagi gitu. Isu-isu ini yang nanti bakal kita analisis satu persatu. Dan yang penting, untuk tiap isu ini langsung pikirin, data atau analisis apa ya yang saya butuhin buat membuktikan atau menyangkal isu ini. Ini krusial banget biar kita nggak mentok di tengah jalan karena nggak tahu cara nguji idenya. Jadi udah kebayang langkah analisisnya. Bisa kasih contoh lagi buat Acme Widgets tadi nggak? Biar nyambung? Oke, bisa. Misal kita tahu dari fakta awal kalau tim sales Acme sekarang diatur berdasarkan wilayah geografis. Ada tim Jawa, tim Sumatera, dan lain-lain. Nah, IH-nya bisa jadi gini. Mengatur tim sales berdasarkan tipe pelanggan, misalnya tim khusus ngurus supermarket besar, tim khusus toko kecil, bakal lebih efektif daripada berdasarkan wilayah. Oke, itu hipotesisnya. Terus analisisnya? Nah, analisis buat menguji ini apa? Kita bisa mulai dengan bandingin data penjualan per tipe pelanggan di tiap wilayah yang ada sekarang. Apakah ada pola yang aneh atau menarik? Misalnya, ternyata tim Jawa jago banget jual ke supermarket besar, tapi lemah banget di toko kecil. Sementara tim Sumatera justru kebalikannya. Kalau ada pola kayak gitu, kita bisa gali lebih dalam kenapa. Ini bisa jadi bukti awal yang mendukung IH kita tadi bahwa spesialisasi berdasarkan tipe pelanggan mungkin lebih baik. Keren. Jadi dari IH umum dipecah jadi isu spesifik, terus langsung mikirin cara ngujinya pakai data apa. Detail banget ya prosesnya. Hasilnya jadi apa di semua proses mikir ini? Kayak dokumen apa gitu? Hasilnya adalah sebuah kerangka kerja yang terstruktur yang oleh McKinsey disebut pohon isu atau issue tree. Ini bentuknya kayak diagram pohon gitu. Isinya ya visualisasi terstruktur dari hipotesis utama kita yang kemudian bercabang jadi isu-isu turunan yang lebih spesifik yang match tadi, dan di ujung tiap cabang ada pertanyaan-pertanyaan kunci atau jenis analisis yang perlu kita lakukan buat jawab isu itu. Ini benar-benar jadi peta jalan detail buat mecahin masalahnya. Wah, kebayang banget. Jadi kayak peta harta karun buat nyari solusi ya. Udah jelas langkah-langkahnya mau ngapain aja. Nah, setelah punya draft EIH dan pohon isunya, apa lagi yang perlu dilakukan? Langkah terakhir yang nggak kalah krusial, uji dulu IA awal itu sebelum benar-benar terjun ngumpulin data besar-besaran atau analisis mendalam. Semacam sanity check gitu. Tanya ke diri sendiri dan terutama ke tim, apakah ini IA terbaik yang bisa kita buat berdasarkan info awal yang kita punya sekarang? Udah beneran misi belum struktur isunya? Udah mempertimbangkan semua drivers penting nggak? Terus soal rekomendasinya juga ya. Iya, rekomendasinya beneran actionable nggak? Dan yang paling penting nih, apakah IA ini bisa dibuktikan atau disangkal dengan data yang wajar dan memungkinkan untuk kita kumpulkan? Jangan sampai hipotesisnya bagus tapi nggak bisa diuji. Nah, disinilah peran tim jadi penting banget ya kayaknya. Bukan kerja sendirian. Banget, penting banget. Diskusi tim, saling tantang ide secara sehat, lihat masalah dari sudut pandang beda-beda, itu semua bikin IH jadi jauh lebih kuat, lebih solid, dan tahan banting dibanding kalau cuma dipikirin sendirian. Satu orang mungkin aja kelewat sesuatu, punya blind spot. Tapi kalau didiskusin bareng-bareng, biasanya jadi lebih ketahuan celahnya di mana, atau malah ada ide baru yang lebih bagus muncul dari diskusi itu. Jadi pas tim kumpil buat bikin IH itu, suasananya mesti gimana? Apakah harus formal dan serius banget gitu? Dan kolaboratif. Biarkan semua ide keluar dulu, jangan langsung dihakimi atau ditembak. Bahkan ide yang kedengeran agak nyeleneh di awal, tampung dulu aja. Dorong anggota tim buat ngebangun di atas ide temennya, istilahnya building, atau ngasih kritik yang konstruktif, bukan menjatuhkan. Pemimpin tim bisa mancing pakai pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana kalau kita lihat dari kacamata pelanggan? Atau asumsi paling gede di balik hipotesis ini apa ya? Yakin bener asumsinya? Ini bagian serunya, bagian kreatifnya. Bukan cuma sekedar ngisi checklist atau ngikutin prosedur kaku. Sip, jadi lengkap sudah ya 3 cara McKinsey membangun solusi, langsung dari bab 1 The McKinsey Way. Saya coba rangkum ya. Pertama, selalu mulai dari fakta sebagai pondasi kuat. Facts are friendly. Kedua, susun pakai struktur mece, biar jernih, logis, nggak tumpang tindih, dan nggak ada yang kelewat.
Dan ketiga, gunakan hipotesis awal, IH, sebagai peta jalan buat memandu analisis biar fokus, efisien, dan nggak tersesat di lautan data. Betul sekali. Kerangka berpikir ini, 3 pilar ini ngasih fondasi yang kokoh banget buat menghadapi kerumitan masalah bisnis. Tapi sebenarnya bisa juga loh dipakai buat masalah sehari-hari. Ini bukan resep kaku yang saklek ya, harus diingat. Tapi lebih kayak, disiplin berpikir yang fleksibel dan bisa disesuaikan sama situasi. Intinya sih, kombinasi fakta, struktur yang logis, dan hipotesis yang teruji itu bantu Anda dan tim Anda fokus ke hal-hal yang paling penting buat dipecahkan. Nggak buang-buang energi. Pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda yang lagi dengerin, buat direnungkan sendiri. Setelah dengar ini, gimana caranya Anda bisa coba terapin prinsip MICI? Mungkin sederhana aja dulu. Pas Anda nyusun kerjaan, atau bikin laporan singkat, atau bahkan nyiapin slide presentasi berikutnya. Bisa nggak mecah topik utama jadi beberapa poin yang nggak tumpang tindih, tapi udah mencakup semua hal penting yang mau disampaikan? Atau mungkin coba deh tantang diri Anda sedikit. Buat satu hipotesis awal untuk masalah kecil atau tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang di kerjaan atau dimanapun. Nggak usah yang rumit-rumit, sekedar latihan aja buat ngarahin cara berpikir Anda sebelum langsung lompat ke kesimpulan atau solusi, atau sebelum mengumpulin data tanpa arah yang jelas. Coba bikin peta kasarnya dulu. Oke, keren banget. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang fondasi pemecahan masalah ala McKinsey. Semoga nambah wawasan dan ngasih senjata baru ya buat Anda berpikir lebih efektif. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.